Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya anak-anak Mr. Rizky. Kita belajar bahasa Inggris. Materi 1 sudah tersampaikan, materi 2 sudah tersampaikan. Sekarang kita membahas materi 3. Kalau kemarin kita membahas salam atau greetings, sekarang kita akan membahas terima kasih dan permintaan maaf. Ya, kita masuk ke materinya. Expressing apology and expressing gratitude. Expressing apology ini adalah permintaan maaf. Ini permintaan maaf. Dan yang expressing gratitude itu adalah permintaan terima kasih, bukan permintaan ya, ucapan terima kasih. Oke. Lalu bagaimana kita menggunakannya? Nah, kita menggunakan seperti conversation biasa. Nah, kita menggunakan kalimat gratitude itu sama dengan pengucapan terima kasih di bahasa Indonesia, yaitu ketika ada orang yang memberi kebaikan kepada kita. Contohnya apa? Contohnya kita menggunakan thank you atau thanks. Nah, thank you atau thanks itu perbedaannya apa? Kalau diartikan di bahasa Indonesia sama-sama terima kasih, tetapi ada perbedaan yang mencolok di sini. Thanks itu sifatnya apa? Seperti kemarin, informal. Kemarin sudah saya bahas kan informal itu seperti apa, dan untuk thank you itu adalah untuk yang formal atau yang sopan resmi seperti itu. Thank you very much itu lebih formal lagi. Thanks a lot ini masuk ke informal. I'm grateful for ini formal. I want to thank you I want to thank you for you to help me. Aku ingin berterima kasih kau mau menolongku. Ini sangat formal. I really appreciate your kindness. Ini sopan. Ya, bisa dilihat dari artinya juga. Aku sangat menghargai kebaikanmu. You have been really helpful for me. Kamu sudah sangat membantu untukku. I just can't thank you enough. Seberapa banyak kata terima kasih pun takkan cukup. Nah, ini bukan makna terjemahan secara langsung ya, bukan makna terjemahan secara langsung. Tapi apa? Tapi arti dari ekspresi ini ya sama dengan ini. It means a lot for me. Ini berharga sangat banyak untukku. Jadi berterima kasih sekali. I can't repay you for what you've done. Aku tidak bisa membayarmu untuk apa yang sudah kamu lakukan. Lalu sebuah ucapan terima kasih harus ada responnya. Kalau tidak ada responnya seperti terkesan rude. Nah, terkesan rude. Rude itu apa? Rude itu apa ya kalau di bahasa Indonesia? Tidak ramah, arogan, ya seperti itu, tidak sopan. Jawabannya bisa menggunakan my pleasure, dengan senang hati. You're welcome, sama-sama. No problem, I'm glad that I can help you. Nah, aku senang bisa membantumu. Don't mention it, tidak masalah. Forget it, lupakanlah. That's what friends are. Itulah arti teman. That's all right, baiklah. It's nothing, tidak apa-apa. That's okay. Nah, itu okay. Nah, kita langsung menuju ke contohnya saja. Contoh dari expressing gratitude.
Bagus. Arif, I gotta go now. But the party's just started. Bagus. I know. But I have to get up very early tomorrow. Thanks a lot for this amazing party. You're welcome. I may throw another one next week. That would be great. Your parties are famous all around the campus. Make sure you are free next Sunday. I will. Thanks again, man. See you tomorrow. Kita artikan saja ya. Ini artinya saya akan pergi sekarang. Terus, but the party just started. Tetapi pesta baru saja mulai. Saya tahu. Tapi saya harus bangun pagi-pagi besok. Terima kasih banyak atas pesta yang luar biasa. Amazing. Amazing ini luar biasa. Heboh. Istimewa. Oh, yang bagus-bagus. Ini positif sekali artinya. You're welcome. Sama-sama. I might throw another next week. Nah, ini throw. Throw ini kalau kamu lihat di kamus itu artinya melempar. Tapi ini bisa diartikan melempar. Ya, saya tulis di sini saja. Tapi kita akan membahas pesta di sini. Throw ini berarti artinya mengadakan. Oke, that would be great. Nah, itu akan bagus sekali. Your parties are famous. Nah, terkenal, famous terkenal ini kata yang populer, ya kan? Terkenal. All around, di seluruh kampus. Make sure you are free. Bebas. Berarti maksudnya tidak ada kegiatan. Next Sunday, next berarti depan kalau di bahasa Indonesia itu selanjutnya next. Tapi kalau ini membicarakan hari, Sunday itu adalah minggu, berarti minggu depan. Minggu depan maksudnya hari Minggu. I will, saya akan. Thanks again, man. Terima kasih kembali. Jumpa besok hari. Kita membahas contoh yang kedua. Hey Ratu, how are you? Ya, kemarin sudah how are you apa? Apa kabar? Atau asking condition, menanyakan keadaan seseorang. I'm feeling better, Lingga. Thanks for asking. Saya merasa lebih baik. Berarti sebelumnya si Ratu ini lumayan sakit atau ya seperti yang kita bahas kemarin yang disebut unwell, ya kan? Sebelumnya unwell, sekarang menjadi well. Feeling better ini well, baik. Thanks for asking. Terima kasih telah bertanya. Nah, asking itu tulisannya seperti ini. Saya kemarin lihat catatan kamu itu ada yang nulisnya bukan seperti ini. Ini penulisan yang benar, asking. I called your place and your mom told me you got the flu. Saya menelpon tempatmu. Nah, tempatmu, your place ini tempatmu atau bisa dibilang rumah. Rumah, berarti rumah itu bahasa Inggrisnya home. Told me you got the flu. Kamu memiliki flu. Nah, memiliki flu berarti sedang sakit flu. Yeah, I did. Ya. Benar. I told Miss Diana about it and she said she'll let you take the test later on. Saya mengatakan kepada Miss Diana tentang itu, tentang flu tadi ya, dan dia mengatakan dia akan membuatmu mengambil tugas di kemudian hari atau di kemudian waktu. Berarti Miss Diana ini siapa? Miss Diana ini gurunya. Guru dari gurunya Ratu.
atau lingga juga. Don't mention it. Tidak usah dibahas seperti itu. And here in the list of topic which were covered last week. Dan ini topik-topik yang dibahas minggu kemarin. Nah, ini berarti si Lingga ini memberikan sebuah catatan kepada si Ratu. Thank you so much. You are a great friend. Ini terima kasih, kita sudah selesai. Mungkin terlalu cepat, tapi bisa kalian ikuti, apalagi ini kan di YouTube bisa kalian pause, bisa diulang-ulang lagi. Yang kedua, expressing apology. Apology itu adalah maaf. Maaf itu dilakukan apa? Ketika kita membuat kesalahan. Contoh-contohnya atau apa yang kita gunakan, kata-kata yang kita gunakan. Yang pertama, sorry, maaf. I'm so sorry. Aku sangat minta maaf. So di sini itu fungsinya untuk memantapkan. Ya kan, kalau di bahasa Inggris itu ada so sorry, so beautiful, so great. Nah, itu untuk memantapkan, fungsinya so ini. Untuk memantapkan. Kalau di bahasa Inggris disebut emphasize. Ini kalau di bahasa Inggris. I'm terribly sorry. Aku sangat minta maaf. Terribly ini juga tujuannya sama, emphasize. Tapi untuk apa? Hal yang tidak baik. Tidak baik. Ini cara tidak bisa digunakan, jarang digunakan untuk yang bersifat positif. Tapi sebenarnya juga bisa saja, cuma tidak umum. Sorry, it was my fault. Maaf, itu semua salahku. I'm really sorry. Aku benar-benar minta maaf. I do apologize for. Aku meminta maaf untuk, ya, apologize ini juga minta maaf. Nah, kalian mungkin sering dengar itu hanya sorry, semuanya pakai kata sorry, tetapi ada kata lain. Ada apologize, ada forgive. Forgive ini juga minta maaf. Apologize. Accept, menerima. Accept ini menerima. Apology minta maaf ya. Minta maaf ini sama. Minta maaf artinya pardon me, maafkan aku. Tapi pardon me ini jarang digunakan karena bersifat sangat seperti formal sekali. Formal sekali. Ini biasa digunakan kita berbicara kepada atasan atau guru, orang yang sangat dihormati. Biasanya seperti itu. Apologize for my attitude. Attitude, kelakuan. Sorry, please don't be mad at me. Maaf, tolong jangan marah padaku. I'm sorry, I shouldn't have do that. Maafkan aku, seharusnya aku tidak melakukan itu. Yang terakhir, I'm ashamed for what I have done. Please forgive me. Aku sangat malu dengan apa yang sudah aku lakukan. Tolong maafkan aku. Dan untuk merespon, kita menggunakan yang tertulis di sini. It's fine, it's okay, it's alright. Itu artinya tidak apa-apa. That's fine, that's okay, that's alright. Forget it. Don't worry about it. It doesn't matter. Don't mention it. Don't apologize. Never mind. Nah, kita ke contoh. Excuse me for being late at work. Nah, ini di atas tidak tertulis ya, excuse me. Tapi excuse me itu bisa diartikan permisi.
atau juga bisa digunakan untuk permohonan maaf seperti di kondisi ini. Where have you been? Di mana saja kamu? Kemana saja kamu? Seperti itulah. My car broke down. Mobil saya rusak. That's too bad. Itu buruk sekali. Please try to fix it so it doesn't happen again. Tolong diperbaiki supaya tidak terjadi kembali. Yes, I'll work on it. Ya, saya mengerjakan itu. Thank you. Have a seat. We are working on the new project. Terima kasih. Silakan duduk. We are working on the new project. Kita bekerja di project baru. Great. Fill me in. Fill me in itu maksudnya isi aku. Berarti materinya itu. Oke, dialog tuh ya ini mungkin bisa kalian artikan sendiri ya, nanti videonya terlalu lama. Contoh kedua, nah untuk kali ini saya akan memberi tugas. Ini tugasnya situation. Ini di situasi ini ada dua kemungkinan, yaitu ucapan terima kasih atau apologizing. Saya kasih contoh yang pertama ya. You are washing your bicycle. Kamu mencuci sepedamu. Accidentally itu bisa diartikan tiba-tiba. The water is squirting to your sister. The water, airnya menyemprot ke adikmu, adik atau kakak, pokok saudara perempuan, who is passing by, yang sedang berjalan melewatimu gitu, pokok lewat gitu, passing by itu. Ini ekspresi yang digunakan apa? Nah, accidentally, tiba-tiba terus mengenai adikmu, berarti apa? Apologizing. Nah, nanti dicentang kalau misalkan ini thanking juga seperti itu ya. Lalu kamu membuat ekspresi atau kalimat, kamu membuat kalimatnya di sini. Saya kasih contoh ya. Yang nomor satu ini, sorry sis, I don't mean it. Nah, saya tidak bermaksud seperti itu. Ya, seperti itu. Kamu bisa membuat ya untuk kelanjutannya. Your friend treats you at a school canteen. Ini ceritanya mentraktir, temanmu mentraktir, treats, ini mentraktir di kantin sekolah. Yang ketiga, your mom asks you to buy several items. Ibumu memintamu. Ask ini meminta. Ask you memintamu. Karena ask juga bisa diartikan sebagai pertanyaan, bertanya. Tetapi kalau ask lalu you terus ada to, itu artinya memintamu. Buy several item, membeli beberapa barang. But you forget to buy sugar. Tapi kamu melupakan untuk membeli gula. Nah, ini apa kira-kira? Saya kasih bocoran lagi, apologizing lagi, ya kan? Yang nomor 4, your friend lends you an umbrella because it is cloudy. Lends itu meminjamkan. Because it is cloudy. Yang kelima, your friend wishes you on winning the robotic competition. Wishes you itu berharap. Atau kalau ini competition ya berarti bisa diartikan seperti kalau di Indonesia sudah umum ekspresi seperti ini, yaitu mendoakan. Saya berdoa kamu menang, seperti itu. Oke. Tugas kalian ini jadi ini termasuk apologizing atau thanking, lalu membuat expression. Anggap saja ini PR, jadi
dikumpulkan seperti biasa, nanti ada linknya hingga di pertemuan berikutnya. Oke, thank you students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.